Siang semuanya. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Baik. Apa kabar? Baik Ibu. Sangat baik. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Ya, silakan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, izinkanlah saya berdoa menurut agama kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum kita masuk pada materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Yohanes Ban, Hadir Ibu. Sucilia, ada Ibu Mice, Hadir Ibu. Monika, hadir Ibu Mei, hadir Ibu Santi, hadir Ibu Indri, Hadir Ibu. Puput, Hadir Bu. Mona, Hadir Ibu. Elda. Hadir Ibu. Jadi hadir semua ya hari ini. Ya Ibu, semua hadir Ibu. Baik. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya atau materi minggu lalu itu tentang apa? Permisi Bu, izin ke Ya, toilet sebentar. silakan. Lupa ya. Iya Ibu. Jadi materi kita minggu lalu itu tentang kekerasan atom karbon dan juga struktur atom karbon. Nah, setelah Ibu kasih tahu materinya, ada yang tahu apa itu atom karbon? Ya, silakan. Baik Ibu, jadi atom karbon itu merupakan atom yang mengikat atom lain seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan atom karbon itu sendiri Ibu. Ya, luar biasa sekali jawaban dari Adik Mona. Kita berikan aplaus terlebih dahulu untuk Adik Mona. Ya, jadi materi sebelumnya itu tentang kekerasan atom karbon dan juga struktur atom karbon ya. Jadi senyawa karbon paling sederhana itu adalah senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu merupakan komponen utama dalam gas bumi dan minyak bumi dan gas alam. Nah, oleh karena itu senyawa hidrokarbon itu banyak sekali dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti bensin, minyak tanah, gas LPG, kemudian batu bara untuk kebutuhan pabrik industri. Nah, bensin, kemudian gas alam dan juga batu bara ini sangat berkaitan erat dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, bagaimana pemanfaatan dan dampaknya untuk lingkungan dan kesehatan untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang dampak dari pembakaran hidrokarbon. Ya, jadi ada 3 tujuan utama yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kalian mampu menganalisis zat pencemar akibat pembakaran hidrokarbon. Kemudian yang kedua itu kalian mampu menjelaskan dampak dari pembakaran hidrokarbon itu untuk lingkungan dan juga kesehatan untuk kita semua. Dan yang ketiga itu kalian mampu memahami bagaimana cara menanggulangi dampak dari pembakaran hidrokarbon. Nah, Ibu mau tanya terlebih dahulu, kalian pasti pernah bersepeda motor atau jalan kaki di jalan raya dan ketika asap kendaraan bermotor itu sangat mengganggu pernapasan kalian. Apakah kalian pernah merasakan itu? Pernah Ibu. Ya, itu karena muncul asap yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor. Nah, Ibu mau tanya, kenapa bisa muncul keluar asap ya dari kendaraan bermotor? Mungkin ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, silakan. asap tersebut berasal dari gas-gas
pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor dan Ya, benar sekali jawaban dari Adik Santi. Asap itu muncul akibat adanya sisa-sisa pembakaran dari asap kendaraan bermotor. Nah, oleh karena itu, untuk memahami materi dan dampak dari pembakaran hidrokarbon lebih lanjut, kalian akan mengerjakan LKPD. Jadi nanti Ibu kirimkan LKPD-nya melalui grup WhatsApp, karena LKPD ini dalam bentuk elektronik. Jadi Ibu kirimkan dalam bentuk dalam melalui via WhatsApp. Nanti Ibu kirimkan terlebih dahulu. Silakan dilihat apakah sudah masuk di grup WA-nya. Sudah, Ibu. Ya, jadi di situ nanti tugas kalian bagi dalam 3 kelompok. Ya, jadi di situ kerjakan hanya di bagian tugas kelompok saja. Jadi yang pertama kelompok 1 itu menjelaskan tentang reaksi pembakaran pada hidrokarbon. Kemudian yang kedua kelompok 2 jelaskan dampak dari pembakaran hidrokarbon. Dan yang ketiga itu dari kelompok 3 menjelaskan cara menangani dampak dari pembakaran hidrokarbon. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit ya dari sekarang. Baik, Ibu. Karena waktu kita sudah selesai, boleh langsung dipresentasikan. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 tentang reaksi pembakaran pada hidrokarbon. Jenis pembakaran pada hidrokarbon, silakan. Baik Bu, di sini DLKPD-nya diminta untuk menjelaskan reaksi pembakaran pada hidrokarbon. Jadi jawabannya, reaksi pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air H2O. Contohnya pembakaran sempurna propana, gas dalam LPG, di mana reaksinya C3H8 gas dan 5O2 gas menghasilkan 3 CO2 gas dan 4 H2O gas. Kemudian yang kedua, reaksi pembakaran tidak sempurna, di mana proses pembakaran tidak sempurna menghasilkan gas karbon monoksida atau CO dan uap air H2O. Hal ini terjadi karena kurangnya oksigen. Contohnya pembakaran tidak sempurna propana atau gas dalam LPG, di mana reaksinya adalah 2C3H8 gas ditambah 7O2 gas menghasilkan 2C solid, di mana 2C solid dan 2CO gas ditambah 2CO2 gas dan 8H2O gas. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2 langsung dari tempatnya menjelaskan tentang dampak dari pembakaran hidrokarbon. Jadi baik Ibu, untuk dampak pembakaran dari hidrokarbon sendiri, yang pertama ada gas karbon dioksida atau CO2. Jadi polutas gas CO2 yang melebihi batas mengakibatkan gangguan pernapasan dan meningkatnya suhu bumi yang disebut efek rumah kaca. Kemudian untuk gas karbon monoksida atau CO, gas CO mempunyai ambang batas di udara 32 ppm. Dalam darah bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB yang bersifat racun menyebabkan kematian. Selanjutnya partikulat berupa karbon C dan timbal atau Pb dapat menimbulkan iritasi pada kulit, mata perih, gangguan saluran pernapasan dan merusak ginjal. Berikut gas SO2 dan NO2 dan NO3. Gas sulfur dioksida SO2 menimbulkan iritasi dan hujan asam yang bersifat korosif. Oksida NO itu menghasilkan asap kabut. Sekian dari kelompok kami.
Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3 silakan. Baik Ibu, pada kelompok 3 ini bagaimana cara mengurangi dampak dari pembakaran hidrokarbon. Di sini cara mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon yaitu yang pertama penghijauan atau pembuatan taman kota, yang kedua menggunakan bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui dan ramah lingkungan seperti tenaga surya dan sel bahan bakar. Yang ketiga penggunaan konverter katalitik pada sistem buangan kendaraan atau knalpot. Yang keempat penggunaan EV atau electronic fluid insertion sistem bahan bakar. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih. Berikan aplaus juga untuk kelompok 3. Dari yang sudah kalian kerjakan tadi, kalian sudah menjelaskan tentang dampak, kemudian reaksi dari pembakaran hidrokarbon dan juga tentang cara mengatasi. Jadi kita lihat lagi yang pertama di sini kita lihat pembakaran hidrokarbonnya. Jadi lihat di sini ya. Di sini ya yang tentang pembakaran hidrokarbon. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa jenis pembakaran pada hidrokarbon itu ada 2 ya. Yang pertama ada pembakaran sempurna. Pembakaran sempurna. Kemudian yang kedua ada pembakaran tidak sempurna. Nah, pembakaran sempurna tadi dia menghasilkan gas CO2 atau gas karbon dioksida dan H2O atau air, sedangkan pembakaran tidak sempurna ini dia menghasilkan gas karbon monoksida dan juga air atau H2O. Nah, dari sini kita akan melihat dampak dari pembakaran tidak sempurna dan pembakaran sempurna. Nah, untuk dampaknya di sini tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Kita lihat dari yang pembakaran sempurna untuk gas CO2. Gas CO2 di sini dia dapat berdampak untuk mengganggu pernafasan dan juga meningkatnya pemanasan global apabila kandungannya di udara sudah melebihi batas. Kemudian untuk gas karbon monoksida ini dia sangat beracun karena ini akan berikatan dengan hemoglobin dalam tubuh ya. Hemoglobin dalam tubuh, jadi nanti reaksinya akan seperti ini. Menghasilkan HbCO. Nah, HbCO ini merupakan senyawa yang sangat beracun dalam tubuh, sehingga apabila polutan hasil CO ini melebihi di udara akan menyebabkan kematian apabila kita menghirupnya terus menerus ya. Selanjutnya dampak yang lain tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 juga tentang partikulat. Ada yang tahu partikulat itu apa? Tidak ya. Jadi partikulat itu dapat berupa gas unsur karbon dan juga PT. Namun lebih sederhananya partikulat itu biasa disebut dengan partikel debu. Partikel debu. Jadi dia itu merupakan gabungan atau komposisi dari asap-asap kendaraan bermotor, asap-asap pabrik. Ya, industri pabrik itu akan terkumpul dan membentuk partikulat. Nah, partikulat ini akan berdampak pada terjadinya iritasi pada kulit, kemudian mata perih dan bisa menyebabkan batuk ginjal. Kemudian yang terakhir itu bagaimana cara penanganannya. Nah, cara penanganan juga tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 bahwa ada penghijauan atau dibuat taman kota. Nah,
itu untuk meminimalisir gas CO2 yang berada di udara. Karena dengan penghijauan itu dia mampu membebaskan gas CO2 melalui proses fotosintesis. Kemudian yang berikutnya itu ada juga tentang penggunaan sel bahan bakar atau fuel cell. Jadi sel bahan bakar ini melibatkan reaksi antara O2 dan H2 dengan produk reaksi yang ramah lingkungan yaitu H2O, sehingga tidak menimbulkan polusi atau gas karbon monoksida lagi pada kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga ada konverter katalitik. Nah, konverter katalitik ini pada sistem buangan kendaraan bermotor dapat mengubah gas buang seperti gas karbon monoksida dan NOx menjadi gas yang lebih aman seperti gas N2 dan CO2. Kemudian ada electronic fuel injection. Itu pada sistem bahan bakar kendaraan akan menghasilkan pembakaran sempurna sehingga dia dapat mengurangi munculnya polusi udara. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Bagaimana, ada yang tidak paham mengenai penjelasan ini? Paham, Ibu. Ya, silakan kembali lihat pada LKPD yang telah Ibu kirimkan. Di situ ada penugasan mandiri. Namun penugasan mandiri itu nanti dikerjakan secara mandiri di rumah masing-masing. Kemudian di situ ada link video yang Ibu sisipkan pada lembar LKPD. Silakan ditonton terlebih dahulu videonya, karena setelah itu Ibu akan berikan kuis dan kalian akan tulis jawaban kalian di sini dan tempelkan di papan tulis. Ya, silakan diakses terlebih dahulu linknya pada lembar LKPD yang telah Ibu bagikan. Sudah, Ibu. Ya. Nah, setelah kalian menonton video yang telah Ibu bagikan di LKPD, selanjutnya kalian silakan tulis jawaban dan nama kalian pada ujung post-it. Jadi soal yang pertama, tuliskan gas hasil pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Jika sudah selesai menulis jawabannya, silakan ditempelkan ya jawabannya di depan. Ya, setelah itu kita lihat ya jawabannya. Jadi tadi Ibu kasih soal tentang sebutkan gas yang dihasilkan dari pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Jadi kita lihat jawaban dari Monica, CO2 gas hasil pembakaran sempurna itu gas CO2 dan gas H2O, sedangkan tidak sempurna gas CO dan gas H2O. Benar ya? Berikan aplaus untuk Ika. Nah, yang lain juga benar ya, sama. Jadi terima kasih karena kalian sudah memahami materi hari ini dengan baik. Jadi
Sekian untuk materi kita. Ibu minta satu orang boleh menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, silakan. Kesimpulan yang kami dapat dari pembelajaran pada hari ini ada 3. Yang pertama itu reaksi pembakaran hidrokarbon ada 2 jenis, ada pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Contoh dari pembakaran sempurna itu ada karbon monoksida dan uap air, sedangkan pembakaran sempurna itu ada karbon dioksida, CO2 dan uap air H2O. Kemudian yang kedua, polutan karena dampak pembakaran hidrokarbon antara lain gas CO bersifat racun dalam darah, dan gas CO2 menyebabkan pemanasan global, dan gas SOx itu mengakibatkan hujan asam, dan gas NOx itu menyebabkan asam dan partikulat karbon. Sedangkan yang ketiga, langkah-langkah mengatasi dampak pembakaran hidrokarbon dengan penghijauan menggunakan sel bahan bakar, konverter katalitik, dan sistem elektronik full injection. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih untuk Adik Mona yang telah menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi, Ibu ingatkan kembali lagi untuk minggu depan ingat kerjakan tugas di AKPD pada penugasan mandiri yang telah Ibu bagikan hari ini. Jadi persiapkan diri untuk masuk pada materi selanjutnya. Oke, untuk menutupi pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan pimpin satu orang memimpin kita dalam doa. Oke, baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan dan selamat siang untuk kita